berinteraksi dengan model-model dengan pendekatan yang kalau Anda lihat diagram Venn yang biasa ditulis di berbagai buku, diagram Venn yang menampilkan hubungan secara hubungan posisi relatif satu komponen pembelajaran dibandingkan atau terhadap yang lain yang biasa mencakup pendekatan, baru model, baru strategi, kemudian taktik dan metode dan seterusnya ya. Itu ada lingkaran-lingkaran yang meletakkan posisi masing-masing itu yang mana mencakup yang mana, dan kalau Anda bisa telusuri banyak yang di internet memberikan penggambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hubungan satu sama lain dari semua komponen pelajaran tersebut. Saya tidak perlu menjelaskan ulang di sini. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak, ya silakan dicari informasi tentang itu. Posisi relatif komponen-komponen pembelajaran, yang dimaksud komponen di sini adalah model pendekatan, strategi, taktik, metode, dan siasat. Buku yang bisa dibaca adalah buku lebar yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, ditulis oleh Herman Suherman, kalau tidak salah, dan kawan-kawannya. Strategi pembelajaran matematika kontemporer itu ada di perpustakaan dan tersedia di banyak tempat untuk mendalami apa itu model sebenarnya, apa itu pendekatan, apa itu strategi, bagaimana posisinya satu sama lain, dan contoh-contohnya. Buku itu disusun dengan mengacu lebih besar, lebih banyak pada buku yang saya sudah bagikan ke teman-teman semua, punya buku dari Richard Arens dan buku yang ditulis bersama oleh Weil, Joyce, dan Calhoun. Oke. Selain tentang strategi pembelajaran dan komponen-komponen lain, di mata kuliah ini juga bagiannya yang lain adalah model-model pengembangan. Ya. Semua model yang mungkin dipakai itu sudah saya kirimkan bukunya yang minggu lalu itu, Dick and Carey, kemudian Plum, kemudian Kemp, sudah itu Tyagarajan, dan siapa lagi yang terakhir itu? Ya, Plum, Tyagarajan, Kemp. Ada model ADI biasanya, ADDIE, ya. Ada yang tertulis di sana juga PPSI, ya. Program prosedur pengembangan strategi instruksional, ya. Itu semua adalah model pengembangan yang bisa kita pakai pada saat kita mengembangkan yang namanya model pembelajaran. Jadi berbagai tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada mengklaim bahwa model pembelajaran ini memang bagus. Ya, mulai dari analisis kebutuhan, seterusnya uji coba, perancangan, dan seterusnya, sampai ada validasi, kemudian uji coba terbatas, dan lain-lain, hingga jadi bentuk final dari model pembelajaran yang kita gagas atau kita rancang, dan itu siap dipakai atau siap didiseminasikan setelah menjalani berbagai rangkaian prosedur. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa tersedia sangat banyak model pembelajaran yang bisa diakses di berbagai sumber sekarang, dan biasanya kalau ada yang mau mengembangkan model, kalau itu tidak betul-betul baru, biasanya yang dilakukan adalah mensinkronkan beberapa model yang dianggap mungkin bisa dipadu-padankan sehingga menjadi sebuah model baru. Yang itulah yang
kemudian diklaim sebagai model tertentu. Teman-teman semua bisa menelusuri karya para profesor kita yang kuliah S3 di IKIP Surabaya atau di UNESA ya. Mereka rata-rata selesai dengan disertasi pengembangan model pada masanya. Jadi itu betul-betul dikembangkan karena ada yang model dibuat betul-betul baru, ada juga yang mengkombinasikan beberapa model kooperatif yang ada sehingga jadi model baru yang profesor itu siapalah yang Anda bisa telusuri karya-karya mereka klaim bahwa ini adalah model yang saya kembangkan. Saya terakhir berkolaborasi dengan Prof. Suradi beberapa tahun yang lalu, beliau mengembangkan model yang namanya RESIC. RESIC itu model pembelajaran realistik berbasis kooperatif. Jadi disingkat RESIC itu model dengan segala komponennya, dengan segala aksesorisnya dan hadir sebagai model baru. Meskipun itu sebenarnya kalau ditelusuri dia menggabungkan model yang sudah ada. Jadi realistic mathematics education dikombinasikan dengan beberapa model kooperatif dan dinamai dengan realistik berbasis kooperatif RESIC. Yang dikembangkan oleh Pak Darwis misalnya, Anda bisa telusuri disertasi beliau, itu model berbasis kecerdasan emosional. Ya, mungkin ada yang pernah lihat disertasinya. Kalau Pak Rahman itu model yang berbasis pada problem posing, ya, dan yang dikemukakan problem posingnya bukan lagi dalam bentuk struktur kata-kata, tetapi ada yang diberikan dalam bentuk gambar. Jadi situasi yang diberikan itu bentuknya gambar-gambar dan siswa ditantang untuk membuat soal matematika yang berdasarkan gambar tersebut. Problem posing by based on pictures, ya. Pak Awi model yang dikembangkan adalah metacognitive scaffolding. Kalau Prof. Nurdin itu yang Anda kenal semua mengembangkan model metakognisi, sampai sekarang masih terus menggeluti. Jadi semua itu model yang dianggap temuan para dokter tersebut, meskipun ada yang bukan betul-betul temuan asli, tapi kombinasi dari berbagai model yang kemudian dijadikan model baru. Ada Pak Irwan juga yang mengajar di kita, merupakan dosen Unisnu. Itu model berbasis kearifan lokal kalau tidak salah. Itu bisa ditelusuri untuk menjadi contoh, dan saya pikir di perpustakaan, saya tidak tahu masih terbuka perpustakaan di Pasca, Anda bisa lihat-lihat model-model pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh mahasiswa S2 pendidikan matematika selama ini. Ya 10 tahun kayaknya sudah berjalan ini. Oke, tapi yang terkini saya tidak melihat banyak lagi mahasiswa S2 yang mengembangkan model. Mereka banyak yang lari ke penelitian kualitatif dan penelitian eksperimen yang menguji cobakan beberapa model yang mereka klaim berdasarkan kajian pustaka bagus atau bisa menyelesaikan masalah. Ada juga yang dibentuk sebagai penelitian tindakan kelas. Oke, seperti itu. Saya tidak tahu pada semester berapa, mungkin semester ini atau semester 3 Anda akan diberikan pelatihan atau workshop untuk menelusuri kira-kira arah tesis Anda nanti apa, ya. Workshop penelitian untuk identifikasi judul-judul atau tema penelitian yang bisa layak Anda teliti untuk jadikan tugas akhir. Nah, sebenarnya mata kuliah seperti ini yang kita sedang laksanakan sekarang itu
sepatutnya mendukung ke arah sana, mendukung penyelesaian studi Anda. Struktur mata kuliah yang baik, seharusnya mulai dari sekarang, bahkan sebelumnya semester 1, Anda sudah mulai membaca banyak buku dan banyak literatur, baik itu bentuk buku atau apalagi dalam bentuk artikel jurnal atau paper ya. Dan itu Anda sudah mulai menelusuri, sudah belajar dengan Pak Asdar misalnya model pembelajaran matematika 421 dengan Pak Rusli yang membasiskan kajiannya pada prinsipal dan standar dari NCTN. Mulai di situ Anda sudah membaca banyak, mulai mengutip ya. Dalam catatan kita itu sebagai mahasiswa Anda sebenarnya sudah mulai mengutip itu, membuat kutipan yang insya Allah akan Anda pikirkan ini kayaknya nanti berguna pada saat saya menulis proposal. Lanjut pada mata kuliah ini Anda akan membaca lebih banyak lagi, sehingga akumulasinya nanti pada saat menulis proposal semester depan itu tidak perlu heran kalau Anda bisa menulis sampai 100-an isinya daftar pustaka, karena itu akumulasi dari bacaan Anda mulai semester awal. Bahkan di S1 kalau Anda sudah membaca banyak dan Anda masih ingat dokumentasinya itu semua, itu akan menjadi rujukan. Yang penting dibaca betul-betul dan tidak kita berbohong secara berbohong akademik bahwa kita baca padahal sebenarnya tidak pernah dilihat buku. Nah, tugas-tugas yang ada di mata kuliah seperti ini juga, ini seharusnya mendukung atau mengarah ke penyelesaian skripsi, penyelesaian tesis teman-teman semua nanti. Makanya untuk paruh kedua semester ini, karena ini mata kuliah yang isinya pengembangan model pengembangan pembelajaran dan kajian tentang strategi pembelajaran matematika, maka saya akan memfasilitasi Anda mengerucutkan ide penelitian ke kira-kira apa yang Anda mau pilih nanti sebagai judul, yang kemungkinan belum tiada judulnya sekarang, tapi kali ini kita akan sama-sama mengidentifikasi kalau Anda mau penelitian dalam bentuk eksperimen, kira-kira apa yang Anda mau eksperimenkan. Apa mau one shot case study atau mau bandingkan satu dengan yang lain. Tapi untuk melakukan itu seharusnya Anda kuasai model atau pendekatan yang Anda mau eksperimenkan, sehingga tidak lagi Anda diragukan bahwa Anda mampu melakukan penelitian itu. Anda tidak perlu lagi divalidasi sebagai peneliti nanti, karena kita menjamin bahwa Anda betul-betul paham apa yang Anda mau laksanakan atau apa yang Anda mau jalankan dalam pembelajaran sebagai penelitian. Nah, bersama Pak Hamsa Anda sudah mencoba mengidentifikasi model-model yang Anda suka, ya, untuk kemudian disimulasikan dalam bentuk micro teaching, ya, dan itu hanya untuk itu saja. Jadi Anda, kalau saya tidak salah, mungkin memilih model lalu memilih materi matematika tertentu entah di SMP atau di SMA, lalu Anda ajarkan di depan teman-teman dalam Zoom ini selama beberapa menit, 10 menit atau 15 menit, berarti hanya simulasi yang lebih banyak pre-memorinya. Nah, Anda sudah lakukan itu, tapi bisa dibayangkan nanti kalau betul-betul Anda mau lakukan yang lengkap sebagai sebuah treatment atau sebuah tindakan eksperimen. Makanya untuk itu dalam perkuliahan dengan saya di bagian kedua ini, kita akan membuat skenario yang lebih lengkap. Ya. Jadi kita membuat pengembangan dalam skala mikro, ya, mini development,
research and development yang skalanya mini. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau Anda betul-betul mau membuat penelitian pengembangan itu pastinya biasanya terkait dengan topik materi tertentu. Dan kemungkinan itu mencakupi beberapa pertemuan, tidak hanya satu. Mungkin sampai 6 atau 7 pertemuan, sehingga materi yang Anda targetkan untuk bisa diajarkan dengan model yang baik dan benar menurut kajian teori yang Anda lakukan, selesai. Lalu model itu menjalani proses selanjutnya untuk sampai pada final version yang siap untuk diseminasi, untuk dipakai oleh orang lain yang mungkin punya konteks atau situasi yang sama dengan tempat kita melaksanakan penelitian. Ya, apa yang dibutuhkan tentunya adalah kita akan mengkaji sebagai pendahuluan model-model pengembangan yang ada, akan kita mungkin butuh satu pertemuan untuk melihat langkah-langkah yang ada untuk setiap jenis pengembangan itu, lalu beberapa pertemuan, 1-2 pertemuan untuk mengidentifikasi kira-kira model apa yang Anda pernah tahu dan ingin tahu lebih banyak karena berniat untuk melaksanakannya sebagai tindakan atau treatment dalam penelitian. Oke, seperti itu. Jadi bentuk akhir tugasnya nanti adalah sebuah paket perangkat pembelajaran yang lengkap, mungkin untuk satu pertemuan saya, tapi lengkap semua sebagai suatu model mulai dari dengan semua komponen yang akan kita diskusikan beberapa saat ke depan. Kemudian pastinya Anda nanti akan sudah memilih topik yang tepat untuk Anda ajarkan, lalu prosedur pengembangan yang mana yang Anda pilih, apakah model PLOM, apakah model di carry and carry, atau model Tyagarajan yang paling terkenal dan banyak orang pakai itu model Tyagarajan yang disebut dengan 4D models, ya, model 4D. Saya juga rasanya sudah mengirimkan hasil scan dari buku Tyagarajan yang agak singkat tersebut, tapi sangat padat langkah-langkahnya. Dan ya, apapun, atau model ADD, IE boleh juga Anda pilih. Ya. Banyak yang lain yang belum sempat ditulis di RPS yang saya pegang, tapi Anda bisa cari dan bisa tawarkan nanti bahwa saya pakai model ini Pak untuk mengembangkan apa yang saya buat sebagai tugas. Oke. Nah, normalnya kalau dalam perkuliahan begini ada yang mau bertanya, bertanya saja. Anda bisa angkat tangan dan aktifkan mikrofonnya kalau ada yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan, dan teman-teman yang lain bisa ikut memberikan tanggapan. Tidak mesti juga pertanyaan, kalau ada yang mau berkontribusi ngomong, ini perkuliahan yang terbuka, jadi tidak untuk mendengarkan saya ngomong selama 2 jam. Itu pasti akan sangat membosankan. Oke. Dan ya, saya tahu beberapa dari Anda sudah menjadi guru, tapi semua sudah pernah mengajar di sekolah, ya, dalam rangkaian PPL, dalam rangkaian penelitian. Jadi sebenarnya pengalaman sebagai tenaga pengajar, meskipun sangat variatif di antara kita semua levelnya, pasti ada yang bisa diucapkan, ada yang bisa disampaikan. Apa yang Anda, apalagi kalau misalnya penelitian S1-nya memang bukan penelitian kuantitatif yang hanya langsung mengambil data, ya, kuantitatif yang ex post facto. Jadi Anda tidak melakukan apa-apa di sekolah kecuali memberikan angket atau memberikan soal ke siswa, lalu mengumpul data dan pulang untuk menganalisis, lalu melaporkan apa
apa ini berpengaruh terhadap ini, apakah ini ada hubungannya dengan ini, berkorelasi, apakah ini begini dan seterusnya. Saya sangat yakin lebih banyak dari 24 orang something di sini yang melakukan penelitian dalam bentuk eksperimen atau penelitian tingkatan kelas pada saat selesai. Ya belum lagi Pak, mana itu yang dari Tenggara, dari Sulawesi Tenggara, ada Pak Abbas kayaknya ya, yang memang sudah mengajar, jadi saya sangat yakin pengalaman beliau bagaimana menerapkan model-model pembelajaran sangat bisa kita dengarkan kalau mau berbagi. Ya, jadi silakan saya kalau ada yang mau ngomong, aktifkan itunya dan go ahead, silakan ngomong kalau ada yang mau disampaikan. Tidak mesti pertanyaan. Saya pernah mengajar satu kelas dan pertanyaannya itu menarik. Dia bilang, Pak, kenapa referensi yang kita kirim itu berbahasa Inggris semua? Dan saya jawab bahwa sebenarnya ada juga referensi saya yang berbahasa Jerman. Ada yang saya dapat bahasa lain, tapi saya tidak yakin bisa memahami. Saya dapat referensi itu, tapi saya tidak yakin bisa paham. Jadi saya tidak bagikan ke Anda semua. Cukup yang bahasa Inggris saya, karena itu yang saya bisa paham. Nah, itu bagus jawabannya saya kira. Perlu diingat bahwa kalau Anda kuliah master, kuliah magister seperti ini, itu waktunya untuk mendedikasikan dirinya selama 4 semester sekitaran ya. Mungkin ada misalnya 3 semester untuk betul-betul belajar. Yang berbeda intensitasnya sama sekali 180 derajat dari apa yang sudah Anda lakukan di S1. Kalau sama Ji, cara kita belajar dan sepertinya berpikir, ini apalagi yang dari UNM, ini tuan dosen yang saya temui di S1, kembali ketemu di S2, itu juga Anda bilang, nah Anda yang rugi sendiri, tidak menggunakan waktu yang banyak untuk secara efektif mencari belajar sendiri, karena kalau pengalaman yang saya pernah rasakan, belajar di kelas master itu berbeda sekali dengan ini. Tapi itu kembali bergantung pada target pribadi masing-masing. Kalau maunya cuma mendapatkan gelar, Anda akan dapatkan pasti dengan cara apapun. Tapi kalau berpikir untuk meningkatkan level dirinya menjadi tidak lagi sarjana semata-mata, tapi magister, maka Anda akan menggunakan waktu ini untuk belajar sebanyak-banyaknya, berdiskusi dan mengkaji sesuatu secara lebih tinggi levelnya. Ya. Level yang tidak lagi semata-mata sarjana. Jangan sampai kita selesai gelar MPD itu tak lain dari pemantapan gelar S1, bukan ya. Kan ya harus berbeda apa yang Anda dapatkan. Perlu saya sampaikan kesan beberapa dosen pada saat di ujung-ujung perkuliahan Anda, senior-senior Anda itu, apalagi kalau lebih banyak yang disinggung adalah yang bukan dari pendidikan matematika UNM, karena memang fakta menunjukkan beberapa hal yang sebenarnya tidak bagus. Misalnya pada saat menulis tesis, lebih bagus tesis S1 di UNM dibandingkan skripsi S1 UNM dibandingkan apa yang Anda buat. Itu hampir semua dosen mengatakan itu.
Saya tidak bisa mengatakan banyak karena belum lama terlibat, baru 2 tahun terlibat di pasca sarjana. Pengalaman belum banyak. Beberapa saya sudah sangat saksikan dan sedikit banyak mengkonfirmasi apa yang mereka sudah sampaikan dari awal bahwa kualitas itu yang banyak dipertanyakan. Pengetahuan yang Anda bangun juga, Anda bawa dari S1 di luar UNM, banyak yang bermasalah misalnya. Dan tidak bisa diapa-apai karena selain bahwa ya Anda tersaring masuk di sini untuk kemudian membenahi diri supaya level masternya keluaran UNM itu bagus dan Anda bisa membanggakan diri dalam hati, tidak perlu diungkapkan bahwa saya adalah seorang magister matematika pendidikan, ya. Yang kalau orang di luar tidak akan mau tahu itu. Kalau Anda sudah level magister pendidikan matematika, mereka tidak mau tahu kalau ada soal yang dikasih kita dan kita tidak bisa jawab. Mereka seperti Anda mau mengerti. Orang taunya itu kita tahu mengerjakan semua soal matematika di dunia ini. Dan kalau kita mengatakan tidak mampu, maka berbagai komentar yang miring dan mendiskreditkan gelar yang kita miliki. Ya, makanya semoga itu tidak terjadi bagi Anda semua nanti. Oke. Nah, saya ingin membuka. Ada pertanyaan enggak? Sambil saya membuka file di sini. Nah, tidak kelihatan ini. Yes, this one. Nah, ini 9th edition dan Anda melihat hanya berapa ini? Mana halaman? 38 halaman tambah ya satu bab saja. Saya dapat ini di LibGen dan ada di sini. Saya butuh kontrol ya untuk melihat apakah yang saya bagi itu betul-betul terbagi di sana juga di teman-teman semua. Jadi saya connect dulu satu perangkat lagi dengan Zoom ini supaya bisa lihat di sini bahwa tersambung sampai biasa. Kalau tidak begini saya bisa ngomong panjang lebar tentang sesuatu yang saya rasa sudah di-share tapi ternyata tidak ter-share. So let me check it. Ya. Oke. Jadi ini saya download di sana dan ternyata di halaman tertentu ada ini, butuh lengkap hubungi rehanjanda@gmail.com. Saya sudah hubungi itu sejak beberapa tahun yang lalu. Dan sampai sekarang tidak pernah dibalas. Mungkin dia bohong bahwa dia punya bukunya lengkap. Tahu, di satu sisi saya mengerti kalau
Karena saya minta saja, begitu tidak menjanjikan apa-apa, mungkin dia berpikir mau dibayar karena mungkin dia bawa dapat ini dari usaha tertentu. Dan saya sudah kirim email 2 kali, saya tidak dijawab. Ada juga buku yang sebelumnya saya dapat dan ada begininya. Saya hubungi yang email yang tertera di situ dan betul dikirimkan buku lengkapnya, dan itu harganya mahal ternyata. Pesannya cuma dia bilang, tolong saudara jangan sebar ini, bilangnya sama juga. Padahal saya mau dibagi ke orang lain, tapi ya mau apa lagi, pesannya jangan disebar karena mungkin dia merasa rugi kalau disebar ke orang lain. Tapi seharusnya tidak begitu, karena siapapun bisa menghubungi dia lewat email itu dan meminta. Tapi mungkin dia pilih-pilih juga yang dikasih. Itu model tentang pembelajaran juga, tapi bukan bagian dari rujukan kita atau referensi kita. Nah, ini misi ke-9 yang terkini. Saya tutup saja. Buku itu ada websitenya. Jadi kalau Anda cari di internet, ini ada website buku ini yang terafiliasi dengan penerbitnya, yang menyediakan berbagai informasi tambahan pada saat kita ingin menggunakan buku ini, khususnya edisi ke-9 yang tadi. Nah, ini edisi ke-7 tahun 2004, sementara tadi 2014 kalau tidak salah. Tapi inilah yang terbaru, yang lengkap. Saya sampaikan pekan lalu kalau tidak salah bahwa buku-buku yang berbau model pembelajaran, baik Arens maupun yang ini, itu saya yakin ada terjemahannya. Yang saya tidak pernah lihat langsung terjemahannya buku ini, tapi kalau Arens ada. Saya punya, tidak tahu edisi keberapa dulu yang saya beli terjemahannya. Oke. Nah, kalau Anda sudah membaca buku ini, yang versi lamanya, kita akan ketemu di sana sebenarnya apa itu model pembelajaran. Ya, dan banyak yang sudah mengadopsi definisi tersebut. Yang disebut dengan model pembelajaran itu, apa-apa yang dimaksud dengan itu. Jadi apa saja komponennya. Biasanya pendefinisian model pembelajaran melibatkan komponen, dan itu membedakan dari pendekatan pembelajaran yang sifatnya begini-begini dan begini. Ada yang tahu enggak? Atau ada yang punya definisi model pembelajaran itu apa? Yang saudara tahu? Kalau di PGSD seharusnya belajar juga itu model-model pembelajaran, karena model-model pembelajaran ini tidak spesifik untuk matematika. Enggak. Ini untuk apa saja yang kita pikir sesuai untuk diterapkan, maka itu bisa dilakukan. Jadi, misalnya berbagai tipe pembelajaran kooperatif, ya, itu bisa dipakai di berbagai bidang studi pada mata pelajaran yang kita pikirkan lebih tepat untuk dipakai. Dan kalau yang Anda lihat ada satu bab tentang pembelajaran langsung, ya,
direct instruction, yang beberapa pakar menerjemahkan ini sebagai pembelajaran berbasis instruksi langsung. Karena membedakan instruksi itu seakan-akan perintah, padahal ya instruction itu pembelajaran seharusnya artinya, ya. Pembelajaran langsung ini bukan instruksi seperti bos ke bawahan. Kan. Itu juga bahasa Inggrisnya instruction, tapi instruction as an order, sebagai perintah. Kalau ini instruction itu adalah pembelajaran. Sama kalau di bahasa Inggris dikatakan instructional design, desain pembelajaran, ya. Instructional package, paket pembelajaran. Instructional objective, tujuan pembelajaran. Sebagai artinya dia sinonim dengan learning atau pembelajaran yang kita terjemahkan learning. Oke. Learning style and model of teaching dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini. Silakan, kalau ada yang mau bicara, apa itu model pembelajaran? Mungkin saya matikan ini saja. Anda bisa matikan juga. Tidak perlu kelihatan mukanya. Kalau itu, karena dengan ini biasanya lebih lancar kalau kita pakai. Menampilkan wajah itu membutuhkan kuota tambahan. Jadi kalau saya pakai Zoom, biasanya di awal saja beberapa menit untuk meyakinkan bahwa bukan rekaman saya yang saya tayangkan, tapi betul aslinya, jadi perlihatkan wajah aslinya dulu, baru di-off-kan. Apalagi kalau mata kuliah matematika. Jelaskan kalkulus, tidak perlu melihat wajah dosennya. Fokus pada halaman di Zoom. Silakan. Apa itu model? Ya, kuliah begini seharusnya lebih mengutamakan diskusi bandingkan kuliah ceramah, ya. Ya. Mungkin saya, Pak, bisa. Mungkin juga tidak itu. Sedikit pendapat dari saya, Pak, untuk model pembelajaran itu merupakan suatu konsep pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran. Konsep pedoman. Oh ya, bisa juga, bisa juga konsep pedoman. Hanya Anda akan berpikir itu pada saat dikatakan pendekatan, orang lain bisa mendefinisikan pendekatan seperti itu juga. Atau Anda bisa membedakannya. Kalau pendekatan pembelajaran, bagaimana, Wawan? Apa bedanya dengan model kalau cara Anda mendefinisikan seperti tadi? Menarik pada saat pendefinisian, karena kita enaknya di matematika itu yang namanya definisi sangat ketat, ya. Dan iya, Pak. Bawa ke ranah pembelajaran mata kuliah sosial. Ya, ada yang lain melengkapi atau menanggapi pendapatnya ketua tingkat tadi? Ya, Pak. Silakan, Isrania. Model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran, di mana model pembelajaran itu memiliki sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Oke, Anda menyebut satu komponen.
Ada lagi selain Rania dengan Setiawan tadi? Sama Ji. Saya di mata kuliah saya itu kalau mahasiswa mengatakan sama, saya tanya, coba sebutkan yang Anda bilang sama itu yang mana? Karena kadang-kala tidak sama pada saat sudah disebut. Lebih banyak malah. Ternyata tidak sama itu. Aku mengaku bilang sama, padahal. Ini Pak tadi sudah menampakkan wajahnya. Silakan Alifah. Tadi dia nanya enggak? Kalau menurut saya Pak, agak mirip kayaknya Pak, kayaknya. Model pembelajaran itu bagaimana seluruh rangkaian penyajian materi ajar, bahan ajar yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Nah, di sini meliputi segala aspeknya nih Pak, di mana di dalamnya ada proses sebelum berlangsungnya, bagaimana proses pembelajarannya, dan bagaimana akhir dari proses pembelajaran itu. Artinya ini ada sintaks-sintaksnya, seperti itu Pak. Sintaks juga sebagai inti ya. Ada yang lain? Tidak perlu saya minta ada yang lain ya. Kalau ada yang punya pendapat, angkat tangan saja. Silakan. Ini forum terbuka. Ini sayangnya di Zoom itu kita tidak bisa ini langsung ya, karena tradisinya ya, kalau Anda mau bicara nyalakan mikrofon, kalau sudah bicara matikan lagi karena biasanya ada suara yang tidak bagus masuk kalau Anda tetap on kan. Kecuali saya, karena saya jadi dosen, jadi saya harus on terus. Jadi kalau mau batuk tadi, saya sempat di-off-kan supaya tidak menggelegar batuknya masuk di Zoom Anda masing-masing. Silakan. Saya, Pak. Ya. Siapa ini? Kalau menurut Nur Hakimah, Pak. Oh ya. Kalau menurut saya, model pembelajaran itu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis dalam melaksanakan pembelajaran agar membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Membantu siswa, ada komponen lain ditambahkan. Kerangka kerja, ada sintaks, tujuannya membantu siswa mencapai tujuan yang kita rencanakan. Apalagi? Kita bisa bayangkan enggak? Mungkin dulunya sempat tahu semua mendefinisikan ini, tapi setelah beberapa waktu vakum ya, baru kuliah kembali, akhirnya dilupakan itu model. Karena model ini begini. Anda juga bisa diam-diam membuka internet di sana dan membaca saja apa yang Anda buka. Siapa yang melarang, tidak ada kan? Itu semua cara kita untuk mendapatkan informasi. Jadi kayak Yuliana Bahar, Anda buka HP dan cari di sana apa definisi model, itu tidak ada masalah, itu salah satu cara, karena itu sarana belajar semua. Ya. Silakan saja. Enaknya sekarang, karena apa yang tidak ada jawabannya di dunia ini. Ya. Jodoh Anda tidak yakin, cari saja, banyak program di Facebook itu yang menggambarkan wajah jodoh, menggambarkan wajah anak pada saat sudah menikah, hilang aneh-aneh, betulin Facebook. Namanya malah kadang-kadang dikasih dan banyak orang menikmati itu. Bagi bentuk frustrasi mungkin. Ya, silakan. Ini Hardianti dari tadi senyum-senyum. Silakan Hardianti. Apa yang Anda tahu tentang model? Banyak, Ji. Model pembelajaran seperti suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, apalagi rencana pembelajaran jangka panjang yang seperti dikatakan teman-teman tadi bilang, merancang bahan-bahan pembelajaran,
membimbing pembelajaran di kelas, atau yang lain seperti yang sintaks-sintaks yang disampaikan teman-teman tadi. Iya, seperti itu kan. Paling tidak, ya kata-kata kunci yang tertera dalam definisi itu seharusnya Anda singgung semua, dan itu sudah banyak tercampur-campur kalau digabung dengan Kima, Lipa, dan seterusnya tadi, Rania, Dianti, Juliana mungkin yang mau ngomong juga karena sudah dapat beberapa kalimat yang Anda, mengapa tidak dilarang orang buka HP untuk Anda cari jawaban? Sebagai seorang master, Anda buka HP itu lalu melihat teks di sana, seharusnya tidak serta-merta mengatakan, oh ini nih. Anda akan lihat, masuk akal ini yang dia bilang. Karena banyak sekali sampai itu di blog-blog yang orang tulis. Kalau Anda mau buka, mungkin bagus kalau ke Wikipedia, itu lebih bisa diandalkan. Wikipedia ya, meskipun beberapa juga orang suka membuat sampah di sana. Saya bisa sebut misalnya tentang Sunda Empire saat itu, yang sempat memposting profil Sunda Empire di Wikipedia, tapi setelah ada yang protes, dihapus itu. Tapi pada dasarnya secara umum sumber-sumber informasi di Wikipedia itu bagus, karena tidak untuk teman-teman semua jadikan rujukan utama, itu bisa menjadi titik pangkal mencari informasi lebih lanjut, karena Wikipedia, entry Wikipedia yang bagus akan memberikan rujukan atau referensi di bagian akhirnya itu yang Anda bisa baca lebih lanjut. Jadi mereka, orang yang bisa berkontribusi itu adalah tempat untuk berkontribusi, memperbaiki postingan yang sudah ada, entry yang sudah ada, tapi akan ada juga tim yang menjustifikasi bahwa ini patut dipertahankan atau ini harus dihapus karena kayaknya ini cerita mati atau sumbernya salah dan seterusnya. Tapi lebih banyak yang bisa dijadikan tempat mencari informasi pertama. Yang saya maksudkan, Anda membaca di situ, lalu kalau mau meyakinkan dirinya, lihat referensinya di bawah, di mana dia bersumber informasi yang diramu dalam entry Wikipedia itu. Silakan saja, dan saya sering melakukan itu. Ya, bukti-bukti matematika, penjelasan tentang definisi matematika itu banyak bisa ditemukan di sana, dan sumber yang diberikan rujukannya adalah sumber yang sangat bisa dipercaya, karena dari artikel jurnal, dari buku dan seterusnya yang saya bisa telusuri lebih lanjut dengan membaca itu. Oke. Silakan. Saya bisa bagikan yang ini. Bisa juga yang model soft. Nah, ini satu yang bisa dipakai, ini saya yakin dirangkum dari Joyce and Weil. Ya, kerangka konseptual pernah disebutkan tadi oleh yang terakhir. Apa itu tadi? Perdianti ya. Yang digunakan sebagai pedoman. Anda semua sebut tadi pedoman dalam melakukan kegiatan, tapi itu model secara umum.
Bagaimana dengan model pembelajaran? Ya. Pada pembelajaran, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur. Nah, jadinya di sini konseptual yang melukiskan prosedur, ya jadinya adalah kerangka operasional itu. Oke, ini istilah yang bagus untuk Anda semua dalami, karena dalam menulis karya ilmiah nanti juga di tesis, kalau Anda sebut variabel penelitian, ada yang disebut dengan definisi konseptual variabel. Dan ada definisi operasional. Nah, secara konsep bagaimana dan secara operasional apa? Operasional itu artinya sudah bisa dipakai langsung. Kalau variabel definisi operasionalnya itu berarti kita tahu apa isinya variabel itu langsung. Misalnya yang disebut dengan kemampuan pecahan masalah matematika, berarti secara operasional itu adalah ya skor atau nilai yang diperoleh dari mengerjakan soal pemecahan masalah. Secara konseptual adalah ya kemampuan mencari penyelesaian dari suatu soal atau problem atau masalah yang diberikan, mungkin dengan mengacu pada langkah-langkah heuristik yang dikemukakan oleh Polya. Itu namanya definisi konseptual. Nah, kalau di sini model diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur, jadi sudah digabung konsep dan prosedur. Prosedur itu operasional, yang sistematis dalam menata pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar ditata, diorganisasikan itu lewat aktivitas pembelajaran yang disinilah muncul komponen sintaks. Jadi mengorganisasikan pengalaman belajar itu dalam bentuk sintaksnya, langkah-langkah pembelajaran atau aktivitas pembelajaran sangat jelas, sistematis di situ dari langkah pertama sampai langkah terakhir, biasanya 5 atau 4 sintaks, seberapa pun tergantung model itu, untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Ya. Dan model berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ya, tujuannya adalah sebagai pedoman. Tapi apa isinya? Dia adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang menandakan bagaimana aktivitas pembelajaran diatur untuk dilaksanakan oleh siswa sedemikian sehingga tujuan belajar atau tujuan instruksional bisa mereka capai, karena targetnya adalah itu, pencapaian tujuan pembelajaran. Oke. Nah, Joyce dan Weila serta Calhoun yang sekarang bergabung menjadi tiga penulis yang mengungkapkan ini, komponen model pembelajaran. Dan sebagaimana teman-teman mungkin sudah tahu, inilah yang membedakan komponen pembelajaran ini dari yang lain, dari pendekatan, dari strategi, dari metode ya. Biasanya dalam sebuah lesson plan atau RPP itu yang saya tidak tahu yang sekarang pengalaman guru-guru. Tunggu dulu. Mana Pak Abbas. Pak Abbas, bisa on? Ya Pak. Iya Pak. Ya. Tapi Pak, sekarang kalau RPP yang diharapkan di kita itu dipakai di sekolah, apa komponen yang harus muncul minimal? Dari itu tadi model, pendekatan, metode, apa hanya itu atau lebih sederhana dari itu? Seperti itu Pak, harus lengkap dengan modelnya, metodenya, pendekatan. Oh, jadi 3 itu ya, masih 3 itu. Iya Pak, yang saya gunakan. Ya, jadi minimal 3 itu, model, pendekatan dengan metode ya. Iya Pak. Sebenarnya kan masih banyak yang lain, ada strategi, ada taktik, tapi saya kalau menurut Pak Abbas tidak perlu secara spesifik kita
cantumkan di dalam RPP kita. Yang 3 itu. Oke, terima kasih Pak Bos. Ya Pak. Nah, komponen model pembelajaran, sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung. Sebenarnya ada yang satu di sini, dukungan teori yang tidak dituliskan. Jadi, theoretical support yang membuat kita mengklaim bahwa ini model pembelajaran yang cocok, yang bisa dilaksanakan. Tidak mesti cocok untuk semua materi ya, tidak mesti cocok dengan semua mata pelajaran, karena misalnya kalau pelajaran keterampilan itu lain-lain dia model yang bisa cocok di sana. Tapi disinilah muncul yang namanya dukungan teori pembelajaran, psikologi pembelajaran yang saya tidak tahu di semester mana Anda pelajari, semester sekarang atau semester yang lewat. Psikologi pembelajaran, termasuk semua Brunner, Dewey ya, Pavlov mungkin, kalau behavioris siapa-siapa, konstruktivis siapa-siapa yang mengupakan itu. Ada Ganye ya, macam-macam. Teori-teori belajar itu yang kemudian dikaji untuk akhirnya kita menciptakan mereka, para pakar pendidikan, menciptakan model. Piaget mungkin, Vygotsky, kalau Anda tahu Vygotsky dan Piaget dengan yang namanya zone of proximal development, ya, zona perkembangan terdekat, yang mengatakan bahwa saya sebagai seorang yang belajar, kalau saya dibantu oleh orang tanda kutip dewasa, ini bukan dewasa dari segi umur, tapi dewasa dari segi pengetahuan, maka saya bisa mencapai tingkatan maksimal pengetahuan yang saya bisa konstruksi, yang potensial untuk saya bisa capai, dibandingkan dengan saya belajar sendiri atau belajar bersama teman-teman yang lain yang selevel pengetahuannya dengan saya. Ya. Kalau kita punya pemandu orang dewasa dalam hal pengetahuan, maka kita bisa mencapai yang lebih tinggi, potensi optimal yang kita bisa capai itu bisa terwujud pada saat kita dibantu. Potensi optimal itu yang disebut dengan zona perkembangan terdekat, zona proximal development. Ya, ada juga teori tentang biasanya mungkin yang disebut dengan pemagangan, ya, belajar pemagangan di situ dan seterusnya. Jadi siswa dikondisikan untuk ini, bagaimana dia berada dalam sebuah kelas yang dia seperti magang belajar. Apa artinya orang magang belajar? Ya, kalau Anda magang di sebuah tempat itu supaya tahu melakukan apa yang dilakukan di tempat tersebut. Kalau magang belajar, pemagangan dalam konteks belajar itu adalah ya kita belajar. Bagaimana belajar itu sebenarnya? Tujuannya adalah hasil dari pemagangan itu adalah belajar yang mandiri. Ya, belajar yang mandiri. Jadi dengan itu mereka punya pengalaman belajar dan tahu bagaimana belajar, sehingga mereka tidak semata-mata mengandalkan belajar di dalam kelas, tapi setelah keluar dari kelas mereka bisa menambah pengetahuan sendiri. Dan itu adalah kemampuan yang seharusnya kita raih semua setelah lewat S1, namanya pengalaman belajar, sehingga pada saat kita selesai, mungkin ada pesan-pesan dari dosen disampaikan, itu Anda diharap untuk terus belajar sepanjang hidup, karena sudah pernah
dimagangkan bagaimana belajar matematika selama berapa semester. Sehingga kita akhirnya diklaim menjadi pembelajar yang mandiri, yang bisa belajar sendiri, karena bisa mungkin, tapi itu benar bahwa dalam hidup kita tidak boleh berhenti belajar. Tidak, selalu saja ada hal baru. Kita saja yang malas kalau mengatakan saya sudah cukup dengan S3. Anda hidup ini dari hari ke hari harus belajar terus. Dan apa modal kita? Saya sudah melewati semua lembaga pendidikan yang di dalamnya saya berupaya untuk membangun pengalaman belajar sehingga saya menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Kalau Anda kuliah di tingkat S3, saya pernah dengar di UNHAS itu orang dinamai Mahathir Pelajar. Orang mahasiswa S3 itu Mahathir Pelajar. Jadi level dia belajar sudah level maha nih kemampuannya belajar dibandingkan dengan S2 dan S1. Oke, itu tadi. Jadi ada di sini komponen yang pertama adalah jelas dukungan teorinya. Anda harus kembali mengingat semua. Kalau yang kooperatif tadi, apa ini termasuk pemagangan, sehingga yang mendukung kooperatif itu paling tidak teori belajar Piaget dan lainnya mendukung secara sepotong-sepotong atau parsial. Oke. Tapi yang paling menonjol dari semua model pembelajaran itu adalah sintaks. Prinsip reaksi ini terurut. Nah, mengapa saya mengatakan paling menonjol? Karena kalau kita bicara tentang pendekatan pembelajaran, dukungan teori juga itu penting. Ada pasti orang menggunakan sebuah pendekatan pembelajaran, pasti ada dukungan teori belajarnya yang dikemukakan. Yang paling banyak sekarang dipakai adalah scientific approach atau pendekatan ilmiah. Itu jelas sekali dukungan teori-teori belajar. Para pakar pendidikan banyak yang mengemukakan teori yang dijadikan pendukung, khususnya pada pembelajaran sains, ya, yang dari sanalah sesungguhnya dirintis yang namanya pendekatan saintifik, memang pelajaran sains IPA, ya, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain, astronomi mungkin. Itu kemudian diadopsi secara proporsional untuk menjadi pendekatan dalam pembelajaran matematika, meskipun harus hati-hati karena tidak semua topik dalam matematika di sekolah itu tepat dipakaikan pendekatan saintifik. Namanya juga pendekatan saintifik. Ingat, pendekatan saintifik itu dibangun dahulunya untuk pembelajaran sains, dan meskipun namanya semua eksakta, tergolong eksakta, tapi sains dan matematika kalau ditinjau dari segi karakteristiknya itu punya perbedaan yang sangat kontras, ya. Dari segi cara berpikir. Kalau sains kita mendasarkan pada eksperimen, bukti empiris, ya, dan berpikir induktif. Kalau matematika berpikirnya deduktif dan abstrak, aksiomatik, ya. Meskipun ini tidak sangat ditonjolkan pada saat mengajarkan matematika di sekolah, karena dipikir level umur mereka pada tataran tertentu belum cukup untuk memperkenalkan matematika sebagaimana esensi aslinya, bahwa dia adalah ilmu yang abstrak dan berbasis pada aksioma dan berpikir deduktif. Tapi sedikit demi sedikit itu ditingkatkan keabstrakannya, mulai dari SD, SMP, sampai SMA, yang dianggap menurut teorinya Piaget, itu sudah pada level berpikir abstrak pada kelas
11-12 mungkin. Anda bisa lihat bagaimana teori pelajaran refleksif. Oke, jadi kajian dukungan teori juga ada di pendekatan pembelajaran, tapi biasanya yang menjadi komponen model pembelajaran itu dimasukkan juga dukungan teori. Makanya kalau Anda membuat proposal yang mau menguji cobakan atau mengeksperimenkan satu model pembelajaran, seharusnya dikaji juga teori belajar yang mendukung itu di kajian teori. Ya, bukan hanya langsung teori tentang model pembelajaran, karena model pembelajaran juga ada teorinya, tapi teori-teori belajar yang kita tahu tercover dalam mata kuliah psikologi pembelajaran adalah para pakar yang saya sebutkan tadi, pakar behavioris atau pakar-pakar konstruktivis, ya. Kita bisa kaji lebih banyak bagaimana pendapat mereka. Belajar itu bagaimana? Belajar melalui latihan, atau kalau behavioris, pengulangan dan seterusnya, latihan banyak, bentuk pengumuman, ya, drill dan seterusnya. Kalau konstruktivis, bahwa belajar itu adalah proses yang sebenarnya individual, seseorang bisa membangun apa yang mereka ingin ketahui sendiri. Kalau Anda berada pada posisi konstruktivisme radikal, itu yang namanya juga radikal, tapi Anda bisa cari tahu yang mana dimaksud radikalnya itu kenapa. Sangat menarik bandingkan ada konstruktivisme sosial, konstruktivisme macam-macam yang lain lagi. Oke. Jadi yang kedua adalah sintaks. Sintaks ini sebenarnya bahasa yang umum. Kalau di bahasa Indonesia, ya, kita tahu sintaksis. Ada semantik, ada sintaksis. Sintaksis itu strukturnya. Jadi kalau dibahasakan dalam program komputer itu baris demi baris sintaksnya program itu. Kalau Anda mau mempelajari computer programming, kalau di S1 dulu saya belajar namanya bahasa basic, ya. Itu sintaksnya dari baris ke baris sehingga itu bisa menjadi sebuah program yang bisa dieksekusi dengan benar. Misalnya bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat yang diberikan koefisien A, B, dan C. Kita bisa bentuk program berbasis bahasa basic untuk menyelesaikannya, dan sintaksnya harus bagus dari nomor baris ke nomor baris berikutnya hingga terakhir. Nah, dalam bahasa komponen model pembelajaran, sintaks adalah langkah-langkah sistematis prosedural yang harus diikuti pada saat kita mengklaim bahwa model pembelajaran itu diterapkan. Tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, dan seterusnya kalau lebih dari 5. Dan ini biasanya itu semua nanti muncul pada saat ini. Kegiatan inti pembelajaran. Jadi di core activities-nya, disitulah muncul sintaks. Karena ya Anda semua paham bahwa yang namanya pembelajaran, sebuah skenario atau sebuah rencana berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Sintaks itu muncul dalam kegiatan inti pembelajaran dari langkah demi langkah. Kemudian ada prinsip reaksi. Ya. Bagaimana komponen-komponen dalam model pembelajaran itu saling bereaksi satu sama lain pada saat dijalankan. Ada sistem sosial, bagaimana sistem yang dianut dan harus diikuti. Ada normanya, bagaimana peran masing-masing di dalam model pembelajaran itu. Siswa itu apa perannya, guru itu bagaimana yang dimainkan. Kemudian yang lain, kalau kita menganggap bagian dari sebuah sistem itu adalah perangkat
sumber belajar bagaimana, sehingga biasanya orang mengatakan ada interaksi segitiga, ya, yaitu siswa, guru, dan sumber belajar atau materi pembelajaran. Nah, siswa sendiri biasanya juga dikatakan interaksi dengan guru dan interaksi dengan siswa yang lain di situ. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana keterbagian panah dari satu sistem sosial yang di dalamnya semua komponen yang saya sebutkan tadi ada. Dan sistem pendukung adalah apa-apa dukungan yang butuhkan untuk jalannya pembelajaran yang tak klaim itu. Nah, sintaks, langkah-langkah atau fase atau urutan kegiatan. Jadi ingat ada kata urutan. Jadi ini progresif, ya, dari yang satu ke yang satu, berikutnya. Lain kalau pendekatan itu tidak punya sintaks, tapi dia punya komponen atau aspek. Komponen itu dia tidak mesti terurut. Jadi tidak ada urutan baku komponen sebuah pendekatan pembelajaran yang harus diikuti. Biasanya orang cukup mengklaim bahwa saya melakukan pendekatan ini, menjalankan pendekatan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Abbas bahwa ketiganya itu paling tidak muncul dalam kegiatan pembelajaran kita yang tertera dalam RPP. Sintaksnya jelas untuk model, kemudian komponen-komponen pendekatan tidak perlu kita tunjukkan, tapi kalau teman-teman bisa menunjukkan bahwa dalam langkah ini komponen pembelajaran, komponen pendekatan ini terjadi, dalam langkah ini komponen ini muncul. Saya paling ingat waktu ramainya dulu yang namanya pendekatan CTL, ya, pendekatan kontekstual. Itu menarik sekali karena orang dipandu untuk memunculkan atau mengidentifikasi di langkah-langkah pembelajaran itu, aktivitas pembelajaran khususnya di kegiatan inti, di bagian mana semua komponen itu muncul bergantian mungkin dan tidak dituntut harus terurut, karena memang tidak ada urutan kalau istilahnya dalam komponen sebuah pendekatan pembelajaran tidak menganut urutan. Tapi sintaks ini patuh pada order, ya, urutan kegiatan. Jadi dia mendeskripsikan bagaimana model itu dilaksanakan. Dan kita bisa mengklaim bahwa model itu tidak betul laksanakan kalau semua sintaksnya memang terjadi. Nah, itulah yang membuat kadangkala mahasiswa pada saat ditanya G1 dan S2, mereka bilang, mengapa Anda mengklaim bahwa model pembelajaran yang Anda lakukan efektif? Bilang, saya eksperimenkan, dan saya punya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di kelas eksperimen saya lakukan tindakan yang saya tawarkan ini, dan di kelas kontrol saya lakukan pembelajaran konvensional. Lalu dituntut, di konvensional itu model apa yang Anda jalankan? Lalu terpaksa mereka bilang, itu model Pak, model pembelajaran langsung. Lalu ditanya, bagaimana model pembelajaran langsung yang Anda klaim sebagai model pembelajaran langsung? Model pembelajaran yang Anda klaim sebagai model pembelajaran langsung. Disebutkanlah apa-apa yang dia lakukan, saya begini-begini, dan kemudian diperhadapkan dengan teori pembelajaran langsung, dan mereka sadar bahwa ternyata bukan model pembelajaran langsung, karena saya tidak melakukan semua sintaks. Itulah posisinya sintaks. Dia menjadi penentu bahwa model itu betul kita laksanakan pada saat kita laksanakan semua bagian dari sintaks secara terurut. Fase. Oke, seperti itu, ya.
Oke, saya bagikan yang ini. Ada pertanyaan, silakan di tengah-tengah penjelasan kalau ada yang mau bertanya. Silakan saja. Oke. Pembelajaran langsung. Nah, terinspirasi dari itu tadi, kendala yang dihadapi mahasiswa dapat menjelaskan dan dianggap mereka akhirnya mengatakan yang konvensional itu adalah pembelajaran langsung, padahal belum. Ya. Nah, ini adalah model yang paling tua, model klasik ya, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang ketinggalan. Ini masih terus relevan untuk dilaksanakan sampai sekarang secara proporsional oleh siapa saja yang berpikir bahwa materi itu atau topik itu atau kompetensi tertentu apapun yang kita sebut memang tepat diajarkan dalam situasi atau dalam konteks pembelajaran langsung. Nah, saudara-saudara semua bayangkan bagaimana yang namanya kuliah di kedokteran yang misalnya teori pembedahan, ya, teori pembedahan. Kalau ada yang punya keluarga yang kuliah di sana, Anda bisa tanya-tanya bagaimana itu kuliah bedah misalnya, apalagi kalau mau ada spesialis bedah. Salah ya. Tapi itu adalah kompetensi dokter yang sangat penting, bedah, operasi. Nah, kuliah tentang pembedahan itu lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk seperti ini, dalam konteks pembelajaran langsung. Karena yang namanya pembelajaran langsung adalah betul disampaikan, itu intinya, tapi secara sintaks Anda bisa lihat sebentar apa-apa yang dibutuhkan, sehingga klien kita bahwa kita melaksanakan pembelajaran langsung, itu betul. Kita katakan, ya, itu pembelajaran langsung. Jangan sampai bukan kita hanya mengajar saja ceramah, full ceramah, itu bukan pembelajaran langsung. Karena yang langsung di sini bukan karena kita langsung memberitahukan semua yang kita ingin siswa tahu, no. Kan. Pembelajaran langsung karena kita menginstruksikan, mencontohkan secara persis apa yang kita ingin siswa lakukan. Itu esensinya. Ya. Tapi setelah itu ada peluang siswa untuk berimprovisasi, cuma tidak harus dipikir juga improvisasi yang tingkat bagaimana. Seperti tadi kalau pembedahan itu ditunjukkan langkah demi langkah, tidak boleh macam-macam, dan mahasiswa tidak diajarkan dengan dalam bentuk konstruktivisme, itu yang namanya pembedahan. Awalnya pada dasar pembedahan saya yakin tidak dilakukan secara konstruktivis. Konstruktivis artinya ya ada tumor begitu lalu mahasiswa bilang, ya silakan pikir bagaimana cara membedah untuk mengeluarkan tumor itu dari tubuh seseorang. Lalu mereka kemudian berpikir sendiri kira-kira apa ini, coba-coba pada seterusnya. No, ini bukan trial and error yang namanya begitu. Pembedahan itu ada caranya yang harus ditunjukkan oleh dosen, dokter dosen itu. Langkah demi langkah apa yang harus dilakukan secara benar. Kalau tumor di bagian ini, tumor di bagian ini,
Oh, di bagian ini, kanker di bagian ini mau diangkat dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pendidikan matematika di pelajaran matematika? Kira-kira topik apa yang rasanya lebih baik kita pakai pembelajaran langsung? Nah, mungkin untuk menjawab itu, Anda bisa baca ini semua ya, paksa dirinya membaca bahasa Inggris, itu nilai tambah yang Anda dapatkan dari perkuliahan di SU. Bagi yang selama ini malas pelajari bahasa Inggris, saya menjanjikan sangat banyak manfaat untuk pribadi. Kalau Anda tahu memahami, tidak perlu menguasai betul-betul sampai Anda fasih berbahasa Inggris, tapi memahami teks-teks maknanya, ya, makna teks berbahasa Inggris itu sangat bagus. Nah, ini yang saya bilang tadi, theoretical and empirical support. Ada teori yang berbasis pada behavioral, psikologi behavioral, ada kognitif sosial, ya, dan seterusnya. Anda bisa baca semua. Siapa-siapa yang diklaim teorinya mendukung pembelajaran langsung, Skinner, Thorndike, dan seterusnya, John Watson, ya, kemudian Bandura, dan semua pernah tahu orang ini pada saat belajar tentang teori-teori pembelajaran atau psikologi pembelajaran. Oke. Nah, ini dia sintaks dari pembelajaran langsung. Ini bisa jelas di sini, sintaks of a direct instruction lesson. Jadi pembelajaran berbasis instruksi atau perintah langsung, boleh diterjemahkan begitu di sini. Oke. Ada 5 fase, ya. Fase pertama adalah mengarahkan perhatian. Nah, Anda bisa mengatakan, oh, itu kan bagian dari ini, bagian dari awal pembelajaran. Bisa juga di sana, tapi ini sebenarnya, ya, kalau yang bagian awal pembelajaran itu bagian persepsi, mengarahkan perhatian siswa untuk belajar. Mungkin ada yang belum terkumpul jiwanya, masih ada di luar kelas sebagian jiwanya, ya. Pada saat kita mulai pelajaran itu di awal, salam dan seterusnya, kita bisa lihat siapa ini yang masih setengah hati di dalam. Maka tahapan awal pembelajaran itu, pembukaan, persepsi, dan macam-macam, itu untuk membuat siswa siap belajar. Nah, masuk pada tahapan kegiatan inti pembelajaran, maka fase 1 ini mulai dilakukan, ya, perhatian siswa untuk topik itu, ya, yang mau diajarkan. Sudah kegiatan inti ini itu kita berupaya mengarahkannya, kemudian apa-apa tujuannya, yang seperti tadi, tahu membedah, tahu melihat tujuan akhirnya. Anda bisa melihat, atau kita bisa melihat objek di bawah mikroskop dengan pembesaran yang macam-macam, apalagi kalau mikroskop elektron misalnya. Okay. Establish set ini bukan himpunan, ya, tapi suasana di situ. Anda bisa lihat bagaimana fase ini dilaksanakan, apa perannya guru atau yang dilakukan oleh guru. Ya. Guru
mengarahkan perhatian siswa dan meyakinkan bahwa mereka siap mempelajari topik itu, bukan siap belajar hari itu. Siap belajarnya itu tadi di bagian awal pembelajaran ya, di preliminary. Ini bisa masih bersambung juga kalau Anda mau berpikir begitu sampai di sini. Mereka siap belajar dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas, memberikan informasi latar belakang, dan menjelaskan mengapa penting pembelajaran ini. Ya. Anda bisa pikir sekarang di matematika topik apa itu yang biasa Anda bisa sebut nggak satu topik kira-kira yang Anda pikir pembelajaran langsung bisa dipakai. Tapi sekali lagi kita selesaikan dulu ininya. Sintaksnya baru lebih enak menentukan. Oh, kalau begitu topiknya ini kayaknya cocok. Fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan atau kecakapan. Nah, inilah bagian langsungnya sebenarnya. Mendemonstrasikan itu ya bisa dengan menyampaikan atau menunjukkan langsung kalau itu berupa skill atau kecakapan. Kalau pengetahuan faktual yang merupakan objek utama, yang topik-topik yang berupa pengetahuan faktual itu biasanya lebih tepat disampaikan dengan model pembelajaran langsung. Inilah semua demonstrate knowledge ya dan skill. Jadi guru mendemonstrasikan keterampilan atau kecakapan dengan cara yang benar atau menyampaikan informasi langkah demi langkah dengan cara yang benar. Kita bayangkan tadi langkah-langkah ditampilkan. Begini pertama ya, selanjutnya langkah ini. Dan hal itu tidak bisa tertukar-tukar. Yang tidak bisa tertukar, tidak bisa orang mau-maunya, tidak bisa sembarangan, berimprovisasi macam-macam ya. Ya. Misalnya apalah, reaksi kimia mungkin itu tidak bisa tak balik-balik. Kalau kita membuat sebuah reaksi yang mana dulu, dan seterusnya, kalau reaksi asam basa yang kita mau lihat, oksidasi macam-macam. Atau dalam eksperimen di fisika, mau mencari koefisien gravitasi misalnya, silakan. Itu tidak boleh macam-macam juga, langkah-langkahnya harus jelas dari. Di matematika akan ada juga yang pasti Anda bisa pikir sebentar setelah kita selesai dengan sintaks ini. Langkah ketiga adalah guru ya mengarahkan siswa untuk melakukan ya, menunjukkan ke siswa praktek langsungnya itu yang secara ini pas bagaimana yang dia sudah tunjukkan tadi. Jadi kita bimbing siswa melakukan apa yang kita sudah tunjukkan tadi, langkah-langkahnya. Oke, kita bimbing langsung karena ini sekali lagi tidak boleh macam-macam untuk itu. Kemudian yang keempat adalah langkah sintaks, yang bagian sintaks yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi guru mengecek untuk melihat apakah siswa menampilkan atau menjalankan langkah-langkah yang tadi yang sudah demonstrasikan atau pengetahuan faktual yang sudah disampaikan, dia bisa pahami dengan benar, dan kalau ada yang salah-salah bisa diberikan umpan balik. Benar juga perlu umpan balik, namanya penguatan kalau umpan balik yang benar. Ya. Kalau umpan balik untuk hal yang salah, ya koreksi. Kemudian fase kelima yang terakhir adalah menyediakan praktek yang lebih luas. Kesempatan bagi siswa untuk melakukan hal yang lebih luas. Atau mentransfernya ke hal yang lebih luas, ketimbang pada hal yang mikro tadi skalanya. Oke, jadi guru dalam langkah ini
memberikan atau mengatur sebuah kondisi di mana siswa bisa memperluas apa yang sudah penerapan, apa yang sudah dipahami tadi, apa yang sudah dilakukan tadi di awal sebagai langkah yang sudah ditata dari tahap demi tahap. Ya, namanya transfer, ya bahkan untuk situasi yang lebih rumit itu bisa. Tapi ingat bahwa improvisasi disinilah mungkin bisa terjadi improvisasi, tapi bukan improvisasi bahwa langkah-langkahnya dimainkan, diubah-ubah, tapi ditambah-tambah itu boleh, tapi langkah dasarnya tetap misalnya. Oke. Anda bisa sebutkan enggak kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kira-kira satu topik di matematika yang kita sangat yakin bahwa itu bisa dengan pembelajaran langsung? Dengan mengamati bahwa inilah sintaks dari yang namanya pembelajaran langsung. Saya ucapkan lagi bahwa kalau tidak ada lima-limanya ini, itu bukan pembelajaran langsung. Mungkin setengah pembelajaran langsung bisa kita klaim. Dan itu yang konvensional biasa guru-guru lakukan. Di SMP atau SMA? Saya pikir di SMP banyak gitu yang bisa.